Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Belasan warga di Merauke berunjuk rasa di kantor gubernur, mendesak Gubernur Papua Selatan membatalkan proyek strategis nasional swasembada pangan. Bawa ganja dari Jayapura, 2 pemuda diringkus polisi di pelabuhan Manokwari. Sebanyak 800 tentara dan polisi dikerahkan untuk mengamankan kunjungan Wapres ke Papua Selatan. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Merauke berunjuk rasa di halaman kantor Gubernur Papua Selatan. Mereka berunjuk rasa untuk memperingati Hari Demokrasi yang jatuh pada hari Senin. Pengunjuk rasa mendesak Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo, membatalkan proyek strategis nasional pemanfaatan 2 juta hektar lahan pertanian. Menurut pengunjuk rasa, PSN merugikan masyarakat adat. Uang pajak lah, tanah lah, itu terus kemudian datang dengan dop itu karena ini selesaikan hutang itu orang harus ciptakan kabupaten baru, kemudian harus ada perusahaan di situ sehingga ada kemasukan. Unjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari anggota Polres Merauke. Kapolres Merauke Leonardo Yoga memastikan unjuk rasa berlangsung tertib. Pemberitahuan dari rekan-rekan Komnas Billing ya yang menyampaikan atau menyampaikan aspirasi, namun sesuai dengan kesepakatan dengan Korlap, Saudara Ambrosius Smith akan dilaksanakan audiens. Nanti diterima oleh staf gubernur di gedung negara. Namun tentunya segala bentuk penyampaian pendapat kita akan jamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Dan kita bersama-sama akan tetap menjaga Kamtipmas kondusif dan aman. Tidak ada kaitannya dengan kunjungan Wapres nanti? Tidak ada, sejauh ini tidak ada kaitannya dengan kunjungan Wapres. Jadi agendanya apa aja Pak Kapolres? Karena memperingati Hari Demokrasi yang diperingati hari ini ya, untuk penyampaian ya tentunya penyampaian dalam rangka perkembangan situasi, namun tidak ada kaitannya dengan kedatangan Wapres. Usai berorasi, belasan pengunjuk rasa membubarkan diri karena tidak diterima oleh satupun pejabat di kantor Gubernur Papua Selatan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi saat ini masih terus menyelidiki kasus kematian Agus, pemuda berusia 27 tahun, yang jasadnya ditemukan di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Merauke hari Sabtu lalu. Menurut Kasat Reskrim Polres Merauke, AKP Nugraha, hingga saat ini keluarga korban belum datang ke kantor polisi untuk melapor. Meski demikian, polisi tetap akan meminta keterangan dari saksi agar kasus ini bisa terungkap. Kita sebatas kemarin itu melaksanakan olah TKP. Sampai dengan saat ini, baik dari pihak keluarga belum ada laporan ke Polres maupun Polsek. Ya. Tapi dari hasil olah TKP sendiri, dari identifikasi kira-kira korban memang betul-betul korban aniaya atau seperti apa Pak Kasat? Nah itu kita masih melakukan penyelidikan Pak. Makanya kami menunggu daripada pihak keluarga sekalian bisa lapor untuk sekiranya kita bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga menduga pelaku mengenal korban. Agus ditemukan tergeletak tak bernyawa di belakang Rumah Sakit Umum Daerah Merauke pada hari Sabtu. Di bagian pinggang kanan terdapat luka bekas tikaman senjata tajam, sehingga diduga korban dibunuh. Polisi menduga pelaku melarikan diri ke Kabupaten Bovendigul. Polisi mengimbau warga melapor resmi ke kantor polisi usai memakamkan korban. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Direktorat Reserse Kriminal Narkoba Polda Papua Barat menangkap 2 orang pelaku kurir narkotika jenis ganja di Manokwari, Papua Barat. Kedua tersangka ditangkap saat hendak turun dari kapal penumpang yang membawa ganja yang berasal dari Jayapura. Rencananya, ganja tersebut akan diedarkan di Manokwari, Papua Barat.
Ganja tersebut dikemas dalam karung beras. Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo, mengatakan pelaku mendapat ganja dari negara Papua Nugini. Narkoba Polda Papua Barat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka pada saat turun dari kapal di pelabuhan. Dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dalam tas genap berupa ganja di dalam tas hitam. Dan kemudian dari tersangka dilakukan pengembangan, didapatkan satu tersangka lainnya berinisial S. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara 7 tahun. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kepolisian daerah Papua Barat hingga saat ini masih menyelidiki kematian Septinus Sesa yang diduga meninggal akibat terkena gas air mata saat unjuk rasa berakhir ricuh di Manokwari akhir Agustus lalu. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Ignatius Adi Beni Prabowo mengatakan tim khusus Itwasum Mabes Polri saat ini sedang melakukan olah TKP dan penyelidikan. Ia meminta masyarakat dan keluarga korban bersabar karena hingga saat ini Polda Papua Barat belum mendapatkan perkembangan dari Itwasum Polri. Saat ini kita masih mendalami oleh khusus dan memang tim khusus yang dari Itwasum Polri itu sudah selesai melaksanakan penyidikannya, namun kami belum mendapatkan hasil penyidikannya ya. Sehingga kami belum bisa menyampaikan kepada publik terkait dengan hasil penyidikannya akibat daripada apakah karena terpapar oleh gas air mata atau meninggal memang karena sakit. Nah, ini kami mohon kepada seluruh masyarakat untuk bersabar. Apabila sudah terungkap penyebab daripada kematiannya, itu akan kita sampaikan kepada publik. Septinus ikut dalam aksi unjuk rasa dengan memblokade jalan. Unjuk rasa berubah menjadi anarkis. Aparat kepolisian berusaha membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata. Unjuk rasa ini dipicu pemindahan 4 tahanan politik Papua Merdeka dari kota Sorong, Papua Barat Daya. Keempat tahanan politik tersebut saat ini tengah menjalani sidang di Makassar, Sulawesi Selatan. Edi dan Riantonai melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.